Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring matematika. Kali ini kita akan mempelajari materi belah ketupat, yakni perbandingan dua belah ketupat. Materi yang akan disajikan berupa sebuah soal dan penyelesaiannya. Diberikan belah ketupat A, B, C, D. Titik P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik berat segitiga A, B, C, B, C, D, C, D, A, dan D, A, B. Perbandingan luas belah ketupat P, Q, R, S, dan A, B, C, D adalah... Coba sekarang perhatikan soal ini. Di sini P, Q, R, S itu merupakan titik berat. Titik berat itu adalah pertemuan dari garis berat segitiga, karena titik beratnya titik berat segitiga. Perlu diketahui sebelum kita menyelesaikan soal ini bahwa garis berat itu merupakan garis istimewa dalam segitiga. Garis istimewa dalam segitiga itu ada 4. 1. Garis tinggi. 2. Garis berat. 3. Garis bagi. Dan 4. Garis sumbu. Baiklah, kita mulai dengan garis berat segitiga. Apa itu garis berat segitiga? Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Kita buatkan segitiganya. Kita buat titik A, B, dan C. Dari titik ini selanjutnya kita buatkan segitiganya. Ini terbentuk segitiga ABC. Ya. Garis berat itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut, dari titik A misalkan, sehingga membagi sisi depannya, yaitu sisi BC, membagi sisi depannya membagi BC menjadi 2 bagian sama panjang. Jadi BC-nya kita bagi 2 sama panjang dulu, misalkan titik P ini BP itu sama dengan CP, ya. BP sama dengan CP. Garis beratnya berarti AP, ya. Garis beratnya adalah AP. Kemudian kita tarik dari B ke AC. Kita buatkan, kita bagi 2 AC-nya, misalkan di titik Q. Sedemikian rupa sehingga AK itu sama dengan CQ. Maka garis beratnya adalah garis yang ditarik dari B ke Kemudian kita tarik dari C ke AB. Kita bagi 2 AB-nya, misalkan di titik R. Sedemikian rupa sehingga AR sama dengan BR. Kita tarik garis dari C ke R, maka CR itu sama dengan adalah garis berat. Titik pertemuan ketiga garis berat ini itu dinamakan titik berat. Misalkan kita namai titik O. Titik O itu titik berat yang dimaksud di soal itu adalah titik berat. Nah, yang ini titik berat, titik O. Ada teori yang berlaku pada garis berat ini. Yang pertama bahwa garis-garis berat dalam segitiga berpotongan atas bagian yang perbandingannya
2:1 ya. Perpotongannya berpotongan 2:1. Berarti AO sama berbanding OP itu 2:1. BO berbanding OQ 2:1 dan CO berbanding OR itu 2:1. Nah, ini teorema 1. Sehingga QP ya, QP ini sama dengan setengah dari AB. Kemudian teori yang kedua, jika AP, BQ, dan CR ini merupakan garis berat, maka berlaku teori AP kuadrat itu sama dengan ini AP kuadrat sama dengan setengah dari AB kuadrat ditambah setengah dari AC kuadrat dikurangi 1/4 BC kuadrat. Sehingga dengan demikian berlaku pula BQ kuadrat sama dengan setengah BA kuadrat plus setengah BC kuadrat min 1/4 AC kuadrat. Dan CR kuadrat sama dengan setengah CA kuadrat plus setengah CB kuadrat min 1/4 AB kuadrat. 2 garis tinggi segitiga. Garis tinggi suatu segitiga adalah ruas garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga terhadap sisi depannya dan memotong tegak lurus. Kita buatkan titik-titik sudutnya. A, B, C. Titik A, B, C. Kemudian kita buat segitiganya, segitiga A, B, C. Sisi di depan titik A kita beri nama sisi A, di depan titik B sisi B, dan di depan titik C adalah sisi C. Garis tinggi itu garis yang ditarik dari titik sudut dari A ke sisi yang di hadapannya ke sisi A dan memotong tegak lurus. Di sini tegak lurus. Kita buatkan garis yang tegak lurus dari A ke sisi A. Nah, titik perpotongannya kita misalkan beri nama P. Berarti sudut APB ini dibuat sedemikian rupa siku-siku 90 derajat. Maka garis tingginya adalah AP. Ini garis tingginya kita beri nama garis TA. Kemudian garis tinggi dari titik B kita buat garis yang tegak lurusnya. Ini pertemuannya kita misalkan beri nama titik Q. Maka BQC itu siku-siku 90 derajat. Ini kita buat sengaja ya. Dengan demikian garis tingginya adalah BQ. Kita beri nama sisi garis TB. Dan garis dari titik C ke sisi C kita buat ya garis tegak lurusnya. Ini garis tegak lurusnya. Titik potongnya kita beri nama titik R. Berarti CRB ini siku-siku. Kita buat secara sengaja CRB siku-siku. Maka CR ini menjadi garis
garis tinggi segitiga tersebut. Pertemuan dari ketiga garis tinggi ini dinamakan titik tinggi. Kita beri nama titik O. Ada dua teorema yang perlu kita ketahui dari garis tinggi segitiga ini. Yang pertama, bahwa dua garis tinggi TA misalkan dengan TB itu berbanding terbalik dengan sisinya, sisi B dan sisi A. Ya. Teoremanya adalah TA per TB sama dengan B per A. Yang berarti pula bahwa TA per TC sama dengan C per A. Dan TB per TC sama dengan C per B. Itu teorema ke-1. Teorema kedua, jika diketahui sebuah segitiga ABC dengan TA, TB, TC sebagai garis tingginya dan A, B, C ini sisi-sisinya. Tuliskan dulu ya. Maka TA panjang garis tinggi dari titik A itu sama dengan setengah, bersama dengan 2 per A, akar A kali S min A kali S min B kali S min C. Dan garis tinggi TB itu sama dengan 2 per B kali akar A kali S min A kali S min B kali S min C, yang berarti pula garis tinggi TC sama dengan 2 per C akar A kali S min A kali S min B kali S min C. Itu garis tinggi. 3. Garis bagi. Garis bagi suatu segitiga adalah ruas garis yang ditarik dari titik sudut terhadap sisi di depannya, sedemikian sehingga membagi sudut tersebut sama besar. Kita buat segitiganya. Kita letakkan titik A, B, C, lalu kita hubungkan ketiga titik tersebut sehingga membentuk segitiga ABC. Kita tarik garis dari titik sudut A misalkan terhadap sisi depannya, yaitu sisi BC, sehingga nanti sudut A terbagi menjadi 2. Caranya secara manual kita buat dengan alat bantu lengkung lingkaran. Pertama kita buat lengkung lingkaran yang kecil yang memotong garis AB dan garis AC. Misalkan kita buat lengkung lingkaran dengan jari-jari AD misalkan. Di sini buat lingkaran kecil dengan jari-jari AD dan A sebagai pusatnya. Nah, maka lengkung lingkaran ini akan memotong AC. Kita beri nama misalkan ini titik potongnya adalah titik E. Selanjutnya kita buat lengkung lingkaran yang lebih besar yang ada di hadapan DC dengan pusat D dan E
jari-jarinya sama panjang. Misalkan kita buat lingkaran dengan jari-jari 9 dan titik pusatnya adalah D, maka terbentuk, nah ini lengkung lingkarannya. Kita buat satu lagi dengan pusat E. Pertemuan atau titik potong dari kedua lengkung lingkaran ini, misalkan kita beri nama titik J misalkan. Nah, kalau dari titik C kita hubungkan dengan titik A, maka garis AJ ini membagi dua sudut A sama besar, itu dengan lingkaran. Kebetulan di sini digunakan GeoGebra. Kalau menggunakan GeoGebra, maka kita gunakan menu Angle Bisector, yaitu mengambil sudut BAC, membagi dua sudut A-nya dengan menu Angle Bisector, maka akan terbentuk garis ini. Terlihat bahwa garis ini melalui titik C, melalui titik potong dari kedua lengkung lingkaran tersebut. Jelas sekarang bahwa sudut AB terbagi dua. Sudut AB terbagi dua. Nah, titik potong ini kita beri nama misalkan titik P. Nah, maka AP itu adalah garis bagi. AP itu garis bagi, kita buatkan garis baginya. Nah, ini AP. AP ini menjadi garis bagi, ini membagi dua sudut A sama besar. Kalau dimisalkan sudut CAP itu adalah alfa, maka PAB juga alfa karena sama besar. Itu garis bagi. Garis bagi. Dengan cara yang sama seperti ini, apakah menggunakan menu Angle Bisector atau menggunakan lingkaran, maka garis bagi untuk sudut B ini ya, misalkan ini kita beri nama Q. Jadi garis bagi yang membagi dua sama besar sudut B adalah garis BQ, dan yang membagi C, ini dengan cara yang sama seperti tadi, beri nama misalkan ini titik R. Seperti itu. Ini garis B, kalau misalkan ABQ itu adalah beta, maka QBC juga beta. Begitu pula bentuk sudut C, ini terbagi dua sama besar. Kalau yang satu gamma, yang satunya lagi sudut gamma. Itu yang disebut dengan garis bagi.
titik potong ketiga garis bagi ini disebut titik bagi. Misalkan kita beri nama titik O. Ada teorema berkaitan dengan garis bagi. Yang pertama, bahwa AB berbanding AB berbanding AC itu sama dengan BP berbanding CP. Yang berarti pula jika BA berbanding BC, BA berbanding BC, maka akan sama dengan AQ berbanding CQ. Dan BC berbanding CA itu akan sama dengan BR berbanding AR. Teorema 1. Teorema 2-nya bahwa kuadrat garis bagi AP atau AP kuadrat itu sama dengan AB kali AC dikurangi BP kali CP. Itulah garis bagi. Satu lagi garis istimewa dalam segitiga yaitu garis sumbu. Garis sumbu suatu segitiga adalah ruas garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang. Dan ruas garis itu tegak lurus pada sisi segitiga tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita buatkan segitiganya. Titik A, B, C, kemudian kita hubungkan menjadi segitiga ABC. Sekarang kita buat garis sumbunya. Garis sumbu yang memotong sisi A di titik K misalnya. Memotong garis A di titik K sehingga BK sama dengan CK sama panjang. Setelah itu kita buatkan garis yang tegak lurus sisi A ini melalui K. Nah, seperti ini. Ini 90 derajat. Untuk lebih tepatnya kita membuat garis yang tegak lurus di tengah-tengah sisi A. Kita buat dengan alat bantu lingkaran. Kita hapus dulu garisnya ya. Kita buat lengkung lingkaran dengan pusat B dan dengan pusat C. Lengkung lingkarannya yang jari-jarinya sama panjang. Kita buat lengkung lingkaran dari B dengan jari-jari melebihi setengah ini ya. Melebihi setengah dari sisi A. Nah, itu misalkan lengkung lingkaran F dari sudut pusat B, jari-jarinya segini. Kita buat lengkung lingkaran dengan pusat C yang jari-jarinya sama dengan ini. Nah, misalkan ini lengkung lingkaran, dua buah lengkung lingkaran yang jari-jarinya sama panjang, yang satu berpusat di B, satu berpusat di C, dan kedua lingkaran tersebut berpotongan di dua titik. Jika kita misalkan beri nama titik ini titik T misalkan ya, dan satu lagi kita tandai perpotongannya misalkan titik O misalkan. Kita terus buat sinar yang melalui dua titik ini. Buat sinar sepanjang
ke sebelah kiri sehingga memotong sisi C. Saya memotong sisi C. Nah, seperti itu. Terlihat jelas bahwa garis ini melalui titik K, sebagaimana tadi bahwa titik K ini adalah titik tengah BC atau titik tengah sisi A. Pertemuan garis dengan sisi sinar ini dengan sisi C kita beri nama misalkan titik D. Nah, KD itu adalah garis sumbu. Garis sumbu yang membagi dua sisi A sama panjang. Jadi garis sumbu ini saling tegak lurus. Saling tegak lurus dengan BC. Kita buatkan dulu garis sumbunya. Garis KD. Nah, garis KD ini tegak lurus atau 90 derajat. Satu garis sumbu dengan cara yang sama seperti ini. Bisa dengan alat bantu lengkung lingkaran atau kita menentukan tengah-tengah garis, kemudian kita buatkan garis yang tegak lurusnya. Misalkan kita buat titik L di sini. Kita buat titik L dengan cara yang sama seperti ini. Kita buat garis tegak lurus. Garis yang dimaksud dengan cara yang sama. Nah ini ya. Kita namai ini titik E misalkan. Ini garis sumbu L E yang membagi dua sisi P. Dan satu lagi dengan cara yang sama seperti tadi, kita buat garis sumbu yang membagi dua AB ya, yang membagi dua AB. Misalkan di titik M ya, kedua di titik M garisnya adalah garis M yang tegak lurus ya. Ini tegak lurus 90 derajat. 90 derajat ini juga tegak lurus ya. Ini 90 derajat. Nah, misalkan beri nama ini titik F. Ini garis-garis sumbu KD, LE, dan MF. Tiga garis sumbu ini berpotongan di satu titik. Ini kita namakan titik sumbu. Misalkan kita namai titik O. Itulah 4 garis istimewa dalam segitiga. Baiklah, kita kembali ke soal. Diberikan belah ketupat ABCD, titik P, Q, R, S berturut-turut merupakan titik berat ABC, BCD, CDA, dan DAB. Nah, berarti di sini terlebih dahulu kita buat belah ketupat ABCD, sebab PQRS itu PQR dan S-nya merupakan titik berat. Nah, berarti ada di dalam belah ketupat ABCD. Kita buat terlebih dahulu belah ketupat ABCD. Kita misalkan titik A di situ, titik B, titik C, titik D, kita hubungkan menjadi belah ketupat. Nah, kemudian kita tentukan segitiga-segitiganya. Pertama segitiga ABC. ABC berarti kita tarik garis dari A ke C ya. Nah, kemudian segitiga BCD kita tarik dari B ke D. Nah, itu CDA ini sudah ada, DAB juga sudah ada. Nah, kita buat terlebih dahulu titik
pada segitiga ABC. Berarti kita tentukan titik berat itu, garis berat itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut ke sisi yang di hadapannya dan membagi dua sisi yang di hadapannya sama panjang. Kita bagi dua sama panjang titik garis AB, misalkan di titik E. Terus BC kita bagi dua sama panjang, titik tengahnya di sini. Kemudian kita bagi dua AC juga sama panjang, nah di titik pertemuan diagonal AC dan BD. Selanjutnya kita tarik dari A ke titik tengah sisi yang di hadapannya, dari B juga begitu, dan begitu pula dari C. Nah, itu garis berat yang pertama dari A ke BC, kemudian dari B ke AC, dan satu lagi dari C ke garis AB. Maka titik perpotongannya ini merupakan titik berat. Titik berat P. Titik berat P. Selanjutnya kita buat titik berat Q dalam segitiga BCD. BCD ini titik tengah BC nya sudah ada, titik tengah BD juga sudah ada, berarti tinggal titik tengah CD ya. Buat titik tengah CD, nah itu kemudian kita hubung-hubungkan dari B ke titik tengah CD, dari C ke titik tengah BD, dan dari D ke titik tengah BC. Nah itu dari B ke garis CD, dari C ke titik tengah BD, dan dari D ke titik tengah BC. Selanjutnya ini titik potong ketiga garis berat ini adalah titik berat. Misalkan kita beri nama titik Q. Selanjutnya kita membuat titik berat R dalam segitiga CDA. CDA. Satu lagi di sini kita buat titik tengahnya. Nah ini. Selanjutnya kita hubung-hubungkan dari titik A, C, D ke sisi yang di hadapannya ke titik tengah sisi yang di hadapannya. Nah itu dari A ke CD, kemudian sekarang dari C ke AD, dan satu lagi dari D ke AC. Nah, ini perpotongannya merupakan titik berat R. Nah, titik berat R. Itu. Selanjutnya titik S. Titik S itu titik berat dalam segitiga DAB. DAB. Ini titik-titik tengahnya sudah ada, AD sudah ada, AB sudah ada, dan BD juga sudah ada. Tinggal kita buatkan titik garis beratnya. Nah, ini garis berat dari A ke titik tengah DB. Kemudian dari titik B ke titik tengah AD, dan satu lagi dari D ke titik tengah AB. Perpotongan ketiga garis berat ini kita beri nama titik S. Titik berat S. Nah, itu titik-titik beratnya. Titik berat P, Q, R, S tidak ada. Titik
dan PQRS-nya sudah ada, tinggal sekarang hubungkan PQR dan S. PQRS kita hubungkan membentuk belah ketupat yang baru. Di dalam belah ketupat ABCD. Nah, setelah ini kemudian kita bandingkan luas belah ketupat PQRS ini yang kecil dengan belah ketupat ABCD. Telah diketahui bahwa garis-garis berat berpotongan atas bagian yang perbandingannya 2:1. BP berbanding OP itu 2:1, seperti halnya juga AS berbanding OS itu 2:1. Kalau begitu maka OP berbanding OB itu adalah 1:3. OQ berbanding OC juga 1:3. OR banding OD juga 1/3, dan OS banding OA juga 1/3. Ya. Dari keempat perbandingan ini, maka PR berbanding BD itu pasti akan sama dengan SQ berbanding AC, yaitu 1/3. Ya. Maka luas PQRS berbanding luas ABCD telah kita ketahui bahwa luas belah ketupat itu adalah setengah dari perkalian diagonal-diagonalnya. Dengan demikian, luas PQRS berbanding luas ABCD itu sama dengan setengah kali PR kali SQ per setengah BD kali AC. Setengah dibagi setengah 1, PR per BD 1/3, SQ per AC juga 1/3. Dengan demikian maka perbandingan luas PQRS per luas ABCD itu sama saja dengan 1/3 kali 1/3, yaitu 1/9. Nah, jawabannya adalah 1/9, dan 1/9 ini jawaban untuk perbandingan luas belah ketupat PQRS dan ABCD. Demikian, sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.